Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ramadhani Syafitri. Kali ini saya akan membahas tentang garis dan sudut. Tapi di sini saya juga menggunakan aplikasi bantuan seperti GeoGebra dan SmartDraw agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Langsung saja. Garis adalah kumpulan atau himpunan titik yang berjejer dan terhubung secara kontinu. Pada gambar, terdapat dua titik yang dihubungkan dengan garis. Terdapat garis yang ujung-ujungnya terdapat anak panah, menandakan bahwa panjang garis adalah tak terbatas. Garis di atas melalui dua titik, yaitu titik A dan titik B. Pemberian nama garis dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kalian dapat memberi nama garis dengan menyebutkan dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Misalkan, pada gambar, titik A dan titik B merupakan titik yang dilalui garis, sehingga kita dapat menuliskannya sebagai garis A dan B. Atau, titiknya kita ubah menjadi titik C dengan D, maka garisnya itu CD. Atau jika disimbolkan menjadi seperti ini. Kemudian cara pemberian nama yang kedua yaitu memberi nama garis dengan simbol huruf kecil. Pada gambar terdapat huruf K sebagai nama garis sehingga kita dapat menyebutnya sebagai garis K. Nah, ini kita bisa ubah menjadi huruf H atau yang lainnya, tapi kita menuliskannya dengan huruf kecil. Nah, selanjutnya ada sudut. Suatu objek geometri yang tersusun dari dua sinar garis dengan kedua pangkal sinar garis tersebut bertemu pada satu titik. Kedua sinar garis tersebut merupakan kaki sudut dan titik pertemuan kedua pangkal sinar garis merupakan titik sudut. Ini merupakan garis, sinar garis atau kaki sudut. Nah, kedua kaki sudut ini bertemu di titik sudut. Nah, seperti ini, kaki sudut dan kaki sudut bertemu itu pada titik sudut. Pertemuannya di situ. Nah, selanjutnya ada macam-macam sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip memiliki sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat atau bisa kurang dari 90 derajat. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Ini merupakan sudut lancip. Selanjutnya ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku memiliki besar sudut 90 derajat. Nah, seperti ini contoh sudut siku-siku ya. Selanjutnya ada sudut tumpul. Sudut tumpul memiliki sudut lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Karena kalau 90 derajat itu merupakan siku-siku, seperti ini contohnya. Dan kalau tumpul itu dia bisa lebih. Selanjutnya ada sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus itu memiliki besar sudut 180 derajat. Nah, bisa dilihat di sini di gambar. Kalau dia itu lurus ya, jadi besarnya itu 180 derajat sudutnya. Selanjutnya ada sudut refleks. Sudut refleks memiliki besar sudut lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini, itu merupakan sudut refleks. Nah, selanjutnya ada hubungan antar sudut. Yang pertama ada sudut sahadap. Sudut sahadap yaitu sudut A dengan sudut E dan sudut B dengan sudut F, sudut C dengan sudut G dan sudut D dengan sudut H. Nah, itu merupakan contoh sahadap karena mereka tidak bertolak belakang ataupun tidak berpelurus, melainkan mereka sahadap sama-sama, posisinya itu berada di sama. Nah, selanjutnya ada dalam si PH. Ada sudut D dengan F, sudut C dengan E. Nah, itu merupakan dalam sepihak karena mereka ada di dalam garis. Selanjutnya ada luar sepihak. Luar sepihak itu ada sudut A dengan sudut G dan sudut B dengan sudut A. Nah, selanjutnya ada luar sepihak. Luar sepihak itu ada sudut A dengan G dan sudut B dengan H. Selanjutnya ada sudut bertolak belakang.
yaitu sudut A dengan D dan sudut B dengan C, sudut E dengan H, dan sudut F dengan G. Nah, itu sudutnya yang bertolak belakang ya. Selanjutnya ada dalam berseberangan, itu ada sudut C dengan F dan sudut D dengan E. Mereka posisinya berada di dalam garis tetapi berseberangan, tidak berhadapan. Nah, selanjutnya ada luar berseberangan. Luar berseberangan itu berada di luar garis ya teman-teman, berarti sudut A dengan sudut H dan sudut B dengan sudut G. Nah, itu berada di luar garis dan mereka itu saling berseberangan. Selanjutnya ada sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu sudut yang besarnya 180 derajat dan mereka lurus. Jadi sudut A dengan sudut B, sudut C dengan sudut D, sudut E dengan sudut F, sudut G dengan sudut H, sudut A dengan sudut C, dan sudut B dengan sudut D, sudut E dengan sudut G, sudut F dengan sudut H. Nah, untuk sudut berpelurus ini itu sangat gampang ya teman-teman, tidak susah karena mereka tinggal cari yang selurus atau sejajar. Nah, selanjutnya setelah materi saya akan menjelaskan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Nah, ini untuk tampilan awal aplikasi GeoGebra. Langsung saja kita hilangkan garisnya. Garis ini kita hilangkan dengan cara mencari icon seperti ini. Nah, langsung saja kita klik dan akan hilang. Selanjutnya di sini saya akan menuliskan sebuah judul dengan cara klik icon ABCD lalu sisipkan teks, lalu kita bisa ganti warna dasarnya menjadi pink dan fontnya menjadi hitam. Langsung saja di sini saya akan menuliskan judul yaitu hubungan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Langsung saya klik OK dan ini sudah muncul, lalu kita rapikan, kita taruh sesuai dengan keinginan. Lalu kita klik kanan, pilih pin to screen agar tulisan atau teks tidak berpindah. Selanjutnya, sini saya akan membuat garis. Kita klik icon ini, lalu kita pilih garis yang melalui dua titik. Kita klik, nah langsung saja kita taruh di sini, lalu kita tarik, lalu kita klik di sini. Nah, usahakan sejajar ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan membuat garis sama atau sejajar. Kita klik icon ini, lalu kita pilih garis sejajar. Nah, selanjutnya kita klik dan akan muncul garis seperti ini. Kita bisa taruh di bawah ataupun juga kita bisa taruhnya di atas sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya kita taruh titik di sini disejajarkan dengan huruf A ya teman-teman, titik C-nya. Selanjutnya saya akan menarik garis untuk garis yang berpotongan, yaitu klik icon ini, lalu kita pilih garis yang melalui dua titik seperti tadi. Nah, kita taruh di sini titik D-nya, lalu kita taruh di sini untuk titik E-nya. Nah, sesuaikan ya. Selanjutnya saya akan membuat titik baru dengan klik icon ini, lalu kita pilih titik baru. Kita paskan ya, kita sesuaikan, kita sejajarkan dengan B. Lalu kita klik di sini dan di sini agar kita dapat menentukan atau menemui sudutnya. Selanjutnya kita pilih icon ini, kita pilih sudut untuk mengetahui berapa besar sudutnya. Lalu kita klik titik-titiknya seperti ini. Nah,
maka akan muncul sudah itu sudutnya sudah terlihat. Nah, kalian bisa lakukan berulang agar sudutnya itu terlihat berapa besarnya. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, ketika selesai bagian atas, lalu kita pindah ke bagian bawah. Lakukan dengan cara yang sama seperti yang di atas agar nilai sudutnya terlihat. Nah, seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, kita bisa memindahkan sudut-sudutnya agar terlihat dengan cara kita klik kayak ini, lalu kita pindah agar bisa terlihat berapa besar sudutnya. Kita taruh di sini, sesuaikan aja ya semuanya biar terlihat jelas berapa besar sudutnya. Nah, sudah terlihat. Kita juga bisa mengganti nama sudutnya dengan cara mengklik kanan, lalu kita pilih namai ulang. Nah, kita ganti namanya sini sudut A, sudut B, dan begitu pun seterusnya hingga semuanya namanya terganti. Nah, ketika sudah selesai untuk menamai ulang, nah sudah terlihat ya, jadi kita dapat mengetahui berapa besar sudutnya dan ini tuh sudut apa aja. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk di bagian sini, sebelah sini kita bisa mengetahui berada di mana titik A, yaitu di negatif 4,1 dan B di 3,-1, begitupun seterusnya. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui besar. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui A1 itu sudutnya itu berada di titik apa aja, yaitu sudut DGA, besarnya itu 116,57 derajat. Nah, begitupun dengan sudut-sudut yang lain. Nah, kalian tuh bisa mengetahuinya. Nah, untuk menggunakan aplikasi GeoGebra ini, kalian harus mengetahui bahwa untuk menaruh titik itu, kalian harus pas ya. Kalau misalkan kalian tidak pas dalam menaruh titiknya, maka besar sudutnya itu akan berbeda. Nah, kalian bisa lihat di sini besar sudut A1 dengan A4 itu sama, sudut A3 dengan A2 juga sama, begitupun juga yang bawah juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sudut-sudut. Ini kita ubah warnanya. Nah, ini saya yang pertama yaitu sudut sehadap. Sudut sehadap itu yang sudutnya berhadapan. Nih, sudut A
dengan sudut E. Nah, yang kedua ada sudut B dengan sudut L, sudut C dengan sudut G, sudut D dengan sudut H. Nah, ini merupakan sudut sehadap. Yang kedua itu ada sudut dalam sepihak. Nah, kalau sudut dalam sepihak itu sudutnya itu ada D dengan sudut F. Lalu ada sudut C dengan sudut E. Nah, ini itu dalam sepihak. Nah, selanjutnya ada luar sepihak. Luar sepihak itu ada A dengan G dan ada B, sudut B dengan sudut H. Karena ini berada di luar garis, maka ini disebut luar sepihak. Nah, selanjutnya kalau yang ini itu dalam sepihak. Karena ini berada di dalam garis, nih posisinya ini berada di dalam garis. Kalau ini kan ada di luar garis, berarti ini luar sepihak. Selanjutnya ada sudut bertolak belakang. Untuk sudut yang bertolak belakang itu ada sudut A dengan B, sudut B dengan C, sudut E dengan H, sudut F dengan G. Nah, ini sudut yang bertolak belakang nih. Nah, selanjutnya ada dalam berseberangan. Nah, kalau dalam berseberangan itu ini sudut F dengan sudut C. Ini merupakan dalam berseberangan. Selanjutnya ada D dengan E. Nah, ini juga dalam berseberangan. Kenapa? Karena di sini itu mereka berada di dalam garis dan posisinya itu mereka berseberangan seperti ini. Kalau misalkan ini ke sini berarti itu namanya sudut sehadap atau berpelurus. Nah, selanjutnya untuk keluar berseberangan itu ada sudut A dengan H. Sudut A dengan H yang ini. Nah, ini sudut A dengan H dan sudut B dengan G. Nah, sudut B dengan G itu luar berseberangan karena mereka posisinya ada di luar garis dan berseberangan seperti itu. Nah, selanjutnya ada sudut berpelurus. Nah, kalau sudut berpelurus gampang ya teman-teman. Sudut berpelurus itu sudut yang sejajar atau berhadapan. Nah, ini A dengan B, C dengan D, E dengan F, G dengan H. Nah, karena mereka berpelurus, kan tidak ada berseberangan ataupun bertolak belakang gitu nggak ada. Nah, ini tuh benar sudutnya 180 derajat karena mereka berpelurus. Itu kurang lebihnya seperti itu. Oh ya, atau bisa ini A dengan C, B dengan D, E dengan G, dan F dengan H itu sama aja. Ini juga merupakan sudut yang berpelurus.
seperti lebih. Ya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.